YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Amujana Putri dengan NPM A1G024115. Kali ini aku akan membahas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Aku akan membahas materi manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Yuk simak pembahasannya sampai akhir. Oke teman-teman, materi yang pertama aku akan bahas yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan kegiatan yang mengatur peserta didik agar pembelajaran berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Manajemen peserta didik juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya, pengertian sarana prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah adalah perlengkapan dan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar siswa di sekolah. Nah, teman-teman, selanjutnya apa sih perbedaan sarana dan prasarana sekolah? Yang pertama yaitu sarana. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah seperti buku, pulpen, kertas, dan komputer. Sarana memiliki fungsi utama untuk memperlancar kegiatan, sedangkan prasarana adalah penunjang dari kegiatan fasilitas dasar yang menunjang kegiatan sekolah, seperti gedung, ruangan, lapangan sekolah, taman, perpustakaan, dan laboratorium. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah komponen. Komponen kegiatan manajemen peserta didik yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan peserta didik. Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Berarti pada perencanaan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik adalah proses yang dilakukan terhadap peserta didik agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik harus ditumbuh kembangkan secara optimal melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan nilai prestasi peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat yaitu mutasi peserta didik. Mutasi merupakan perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain yang sejajar, atau perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain yang sejajar. Hal ini harus ditangani dengan baik di dunia pendidikan. Jika tidak ditangani akan mengganggu aktivitas-aktivitas sekolah secara keseluruhan. Nah, teman-teman, selanjutnya apa itu manajemen sarana prasarana pendidikan? Manajemen sarana dan prasarana mengatur segala peralatan dan material yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Manajemen sarana prasarana pendidikan merupakan proses mengatur atau pengelolaan sarana prasarana agar terlaksana dengan baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana. Proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rencana pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan membeli atau mengadakan sarana maupun prasarana untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga yaitu pendistribusian. Sarana dan prasarana adalah merupakan kegiatan
menyalurkan atau memindahkan barang dari penanggung jawab terhadap unit-unit yang membutuhkan sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan merupakan kegiatan merawat dan mengurus semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu penginventarisasian sarana dan prasarana. Penginventarisasian sarana dan prasarana merupakan kegiatan pencatatan semua sarana dan prasarana di sekolah secara teratur dan lengkap. Yang keenam yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan meniadakan sarana dan prasarana yang sudah tidak memiliki nilai guna. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Teman-teman jangan lupa isi Google Form yang aku cantumin ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you, bye-bye.